Hai guys, kembali lagi bersama aku Christina Wijaya dengan NIM 106. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang studi kasus watermark. Nah, untuk materi kali ini aku dibantu oleh teman aku yang namanya Marvel, NIM 058. Jadi, yuk kita mulai aja. Nah, jadi latar belakang kasusnya dulu nih. Misalnya kamu itu manajer produk branding. Nah, kalian diminta oleh perusahaan kalian untuk membuat logo untuk produk baru yang akan diluncurkan. Kalian bisa nih bikin logo itu. Terus akhirnya logo itu pun disisipin sama watermark sebelum diajukan ke HKI. Nah, disclaimer dulu nih di sini. Watermark di sini tuh lebih ke arah watermark yang nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dicek. Jadi agak beda sama misalnya kalian mau download gambar-gambar premium tapi secara gratis itu kan watermarknya benar-benar kelihatan di mana-mana kan. Nah, yang itu watermarknya tuh yang nggak kelihatan. Tapi kalau dicek pakai alat pengecek watermarknya itu ada gitu. Nah, lanjut. Jadi pas kalian ngajuin logo kalian ke HKI, ternyata ditolak nih karena dianggap mirip sama logo yang sudah dipakai oleh pihak lain atau brand lain gitu. Nah, setelah kalian cari tahu, ternyata nih ada orang dalam yang secara ilegal bocorin ide ke kompetitor bisnis. Jadinya mereka lebih dulu daftarin ke logonya ke Ditjen HKI. Nah, dari sini kita bisa lihat masalahnya tuh ada 3 mungkin. Jadi kemungkinan faktor masalahnya tuh ada 3. Pertama adalah kurangnya pengendalian akses. Jadi mungkin perusahaan itu tidak memiliki pengendalian akses yang cukup ketat ke informasi rahasia terkait branding dan desain logo. Ini tuh maksudnya kayak semua orang di perusahaan itu bisa akses logo itu gitu. Jadi kayak lebih mudah buat diambil lah gitu, lebih mudah buat di copy, buat di download gitu-gitu. Nah, terus kurangnya kebijakan internal. Di sini tuh mungkin terdapat kekurangan dalam proses atau kebijakan internal yang mastiin semua orang itu menandatangani perjanjian kerahasiaan atau NDA, Non-Disclosure Agreement, dan memahami pentingnya menjaga informasi rahasia. Ini ada, jadi karena nggak ada perjanjian ya ada aja orang-orang yang ya udah gitu, kayak nggak peduli aja gitu buat nge-share hal-hal terkait perusahaan gitu. Nah, terakhir, ada kegagalan dalam menerapkan watermark secara efektif. Nah, meskipun logo tadi itu udah ada watermark, tapi mungkin aja watermarknya tuh kurang efektif gitu. Misalnya nempatinnya nggak bener, atau dia tuh isi tulisannya tuh juga kayak nggak spesifik gitu, nggak bisa langsung buktiin kalau itu punya dia, misalnya gitu-gitu. Nah, jadinya kurang bisa mengangkat status hak ciptanya dengan kuat gitu. Nah, dari masalah-masalah tadi, kita bisa petain ke dalam solusi-solusinya nih. Pertama, masalah besarnya yaitu pencurian ide logo perusahaan secara ilegal oleh pihak internal perusahaan yang tadi. Terus, faktor masalah ada 3, yaitu pertama, kurangnya pengendalian akses. Nah, di sini tuh solusinya kita bisa menerapkan sistem manajemen akses berbasis peran atau role-based access control. Nah, ini tuh bisa kayak yang di database, itu biasanya suka ada role gitu untuk mengakses data-data tertentu. Jadi, di grant aksesnya tergantung dengan role kita. Misalnya nih, ini tuh kita misalnya desainer cuman bisa akses file-file desainer. Si tim marketing cuman bisa akses file-file tim marketing. Jadi, nggak semua orang di dalam perusahaan tuh bisa akses semua hal. Jadi si marketing itu nggak bisa akses logo yang lagi dibuat oleh desainer sebelum desainer itu benar-benar kayak nyerahin ke marketing buat dipakai gitu. Jadi dia nggak bisa campur aduk urusan orang lain lah, nggak bisa lihat file orang lain gitu, cuman bisa punyanya sendiri. Yang si desainer juga nggak bisa lihat punya orang lain gitu. Jadi di sini tuh kita tuh jadi mengurangi resiko gitu, supaya orang tuh kayak ngambil-ngambil aja gitu punya orang lain kan, jadinya bakal lebih susah juga nih buat misalnya kalau ada kejadian pencurian kayak gini, bakal lebih susah juga buat nyari siapa pelakunya karena semua orang bisa akses filenya gitu. Terus kita menggunakan sistem autentikasi ganda. Nah, ini tuh lebih ke arah akun yang dipakai gitu di suatu aplikasi yang dipakai di perusahaan. Nah, misalnya sistem autentikasi ganda ini kayak gini. Kayak kalau kalian tuh mau login di suatu akun di perangkat lain, itu tuh kalian bakal ditanyain selain masukin password, kalian juga bakal diminta untuk masukin pin verifikasi, misalnya dikirim lewat SMS, WA, atau email, atau juga bisa kalian itu dimintain tulis kode yang sesuai sama yang muncul di
perangkat yang lain gitu, perangkat yang sudah login di akun itu yang lain. Jadi kalian kayak benar-benar harus pakai dua hal atau pakai dua hal untuk melakukan si autentikasinya atau melakukan login tadi gitu. Nah ini tuh supaya orang luar di luar perusahaan misalnya mau login tuh susah karena dia harus punya si akun satunya misalnya di perangkat satunya gitu misalnya. Terus lanjut ke melakukan audit dan pelatihan keamanan secara berkala. Nah ini tuh penting karena kebanyakan orang Indonesia tuh kadang-kadang tuh suka nggak aware gitu, belum aware sama keamanan. Jadi misalnya kalau orang bank misalnya tiba-tiba nanya password bank kita ke kita karena kita percaya dia orang bank, jadi kita kasih. Nah itu tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi kita tuh nggak boleh ngasih tahu password kita ke siapapun gitu. Nah jadi perlu banget nih buat melatih keamanan supaya kita sadar akan pentingnya keamanan, nggak nge-share password kemana-mana, nggak nge-share file-file yang penting kemana-mana juga. Nah terus kita juga harus ngecek si audit tadi, ngecek ngecek kayak log-log keamanan gitu. Terus habis itu yang terakhir di solusi ini menunjuk satu orang sebagai logo designer saja dan dimonitor oleh seorang kepala logo designer saja. Jadi karena logo itu buatnya nggak sekompleks itu, kayak nggak terlalu yang perlu banyak banget orang. Jadi ya cukup satu desainer aja sama satu kepala desainer sama mungkin satu kepala kepala manager project, manager branding produk yang kita tadi, yang posisi kita tadi. Nah itu. Jadi karena yang ngerjainnya sedikit dan cuma dia yang bisa akses ke filenya, kita juga kalau ada apa-apa nih kita juga bisa lebih mudah ngecek siapa pelakunya karena ya paling kalau cuma dia yang ngerjain dan dia yang bisa akses ya dia yang share ke orang lain kan, atau kayak dia teledor gitu ninggalin laptopnya terus laptopnya diakses oleh orang lain gitu kan, jadi lebih mudah buat nyari pelakunya. Selain itu juga ngurangi resiko dia nge-share ke pihak lain karena dia tahu konsekuensinya, dia tahu kalau dia yang nge-share, kalau itu sampai ketahuan gitu ya pasti dia yang dicari gitu. Jadi ini bisa dipakai solusinya. Terus yang kedua, kurangnya kebijakan internal. Nah di sini tuh solusinya bisa menerapkan perjanjian kerahasiaan atau NDA tadi. Ini tuh isi perjanjiannya, semua karyawan nggak boleh nge-share semua hal terkait perusahaan keluar gitu. Jadi ini tuh sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi dari awal kita kerja kita udah dimintai tanda tangan, nggak boleh nge-share apapun gitu keluar keluar perusahaan sampai batas waktu tertentu setelah kita resign gitu. Nah di sini tuh di perjanjiannya juga bakal ada kayak perjanjian kalau kita ngelanggar si NDA ini kita bakal dikenai sanksi yang cukup besar gitu. Nah jadinya orang-orang juga bakal takut kan kalau dia nge-share ke orang lain dia dapat sanksi yang gede banget kan, dia juga rugi gitu. Terus ada menerapkan kebijakan untuk melakukan desain logo hanya menggunakan device perusahaan di dalam perusahaan saja. Nah ini tuh prinsip yang namanya bring your own device. Nah ini tuh kalau bring your own device ini berarti kan kayak kita kayak ke kampus misalnya bawa laptop kita sendiri. Nah banyak perusahaan juga yang masih kayak gitu, jadi kayak pekerjanya bawa laptop dia sendiri ke kerja, terus balik lagi juga dia balik bawa laptop dia sendiri. Nah itu nggak boleh. Jadi kita menerapkan yang sebaliknya, yaitu pakai punya perusahaan aja, di perusahaan aja dan nggak boleh bawa balik. Jadinya para desainer logo yang tadi tuh cuman bisa ngedit, cuman bisa ngedesain logonya itu di dalam perusahaan aja pas jam kerja gitu, pakai device perusahaan. Ini tuh tujuannya supaya file-filenya itu tetap aman di device ini, di device perusahaan. Kalau mereka bawa laptop sendiri kan ya file-filenya ada di laptop mereka, jadi kayak mereka tuh punya akses untuk nge-share file itu kemanapun karena ya filenya ada di laptop mereka sendiri, jadi lebih rentan gitu buat di-share kemana-mana. Oleh karena itu kebijakannya penting banget nih buat hal-hal yang kayak bersifat rahasia gitu di perusahaan. Dan yang terakhir memberikan sanksi hukuman atau konsekuensi serius bagi mereka yang melanggar. Nah ini kayak yang perjanjian di NDA tadi, intinya ada suatu perjanjian yang dibuat dari awal, kalau mereka kayak gini, mereka akan kena sanksi sekian gitu. Jadi dengan adanya ini tuh mereka bakal kayak mikir-mikir lagi, gak maulah gitu nge-share kan, karena kalau mereka nge-share ke orang lain
bisa jadi mereka dijanjiin dapat uang dari orang lain tapi mereka malah kena sanksi juga, jadi kayak gini, jadi kayaknya mengurangi lah tingkat kecerobohan dan tingkat keinginan untuk nge-share gitu. Terus yang selanjutnya ada kegagalan dalam menerapkan watermark dengan efektif. Nah, di sini tuh solusinya ada menyesuaikan watermark yang berbeda untuk setiap versi logo yang berbeda. Jadi setiap kali ngebuat logonya, kan logo tuh nggak langsung sekali jadi kan, bisa aja ada revisi-revisi gitu. Nah, jadi setiap kali selesai buatnya, setiap kali di ekspor jadi PNG, langsung dikasih watermark. Jadi semua logo, semua versi logo tuh ada watermarknya udah langsung. Jadi nggak ada yang polosan nggak ada watermark. Karena kalau ada yang nggak ada watermark ya pasti bisa aja dilihat orang lain, dipakai orang lain karena nggak ada watermarknya, jadi aman gitu. Jadi di sini kita tetap kasih keterangan di watermarknya itu tuh versi berapa logonya dan tanggal berapa kita buatnya gitu. Terus ada menyisipkan informasi data strategis yang mencerminkan kepemilikan atau aset penggunaan watermark. Nah, ini kayak kita nambahin versi sama tanggal tadi, kita juga perlu nambahin informasi lain yang nyatain kalau logo itu emang punya kita gitu. Jadi kita bisa tulis di situ misalnya kayak milik perusahaan PT apa gitu. Dan juga nama yang membuat, misalnya dibuat oleh siapa nama desainernya gitu. Terus versinya tadi sama tanggalnya. Kayak gitu paling, supaya pas nanti misalnya kena kasus apa, kita juga lebih mudah buat buktiin kalau itu tuh benar-benar logo kita. Dan yang terakhir, kita menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi payload watermark logo perusahaan. Nah, selain kita kasih informasi yang lengkap tadi, kita juga perlu nge-enkripsi pesannya. Nah, kenapa? Karena misal gini nih, misalnya ada terjadi pencurian logo gitu, kayak file logonya benar-benar dicuri terus didapetin nih oleh pihak kompetitor, dan mereka bisa ngecek watermark misalnya. Mereka bisa ngecek nih watermarknya apa. Kalau kita nggak enkripsi, watermarknya tuh kan bener-bener kayak terpampang tulisan jelas gitu kan. Nah, mereka tuh jadi bisa lihat nih tulisannya itu apa gitu, dibuat oleh siapa dan lain-lain. Itu mereka tahu kalau itu tuh ada watermark, dan jadi mereka ya pastinya mereka nggak akan langsung pakai yang itu kan. Mereka bakal kemungkinan mereka bakal bikin baru yang benar-benar kayak niru sama persis, sama kayak digambar ulang gitu oleh desainer mereka sesuai dengan logo itu. Benar-benar kayak plek-ketiplek gambar ulang. Tapi dengan isi watermarknya mereka kayak miripin, tapi mereka bikin versi mereka tuh lebih lama dan lebih terpercaya lah gitu. Misalnya kayak milik perusahaan apa, mereka jadi ganti perusahaan mereka, terus siapa desainernya jadi desainer mereka, terus tanggalnya dibikin jadi lebih awal supaya kelihatan kalau ini tuh kami duluan loh yang buat, kalian yang plagiat gitu kan. Terus versinya juga gitu-gitu. Jadi kayak ini tuh bakal ngerugiin kita sebagai pemilik logo aslinya, karena kayak bisa diserang balik gitu pakai itu. Jadi bagusnya kita enkripsi. Enkripsi itu tuh kayak ngebuat teks biasa jadi kayak tulisan gak jelas gitulah, kayak cuman kumpulan simbol-simbol yang gak bisa dibaca. Tapi nanti setelah kita di dekripsi, selain di enkripsi kan dibalikin lagi ke semula gitu, itu tuh dia tulisannya bakal balik lagi ke semula sesuai yang pertama kita input gitu. Nah, jadi dengan adanya enkripsi ini, orang lain yang nggak tahu gimana cara ngedekripsi kan kita punya kayak kuncinya gitu, kayak password buat ngedekripsi, kayak key gitu buat ngedekripsinya. Nah, orang lain kan nggak punya itu, jadi kayak orang lain nggak bakal bisa nih buat ngelihat yang hasil dekripsinya, yang hasil awalnya tadi gitu. Jadi orang-orang ya cuman bisa lihat simbol gak jelasnya aja, jadi bakal susah banget nih buat kira-kira dilihat si watermarknya ini gimana gitu. Nah, kita fokus ke yang tentang watermark ya, yang dikotakin merah itu. Karena studi kasus ini tentang watermark, jadi kita fokus bahas ke gimana teknis penambahan watermark ke logo itu. Terus, nah jadi sekarang kita ke teknik watermark yang namanya LSB steganography. Di sini tuh dia tuh LSB itu singkatannya least significant bit. Jadi teknik ini tuh merupakan metode penyisipan informasi rahasia ke dalam file gambar, teks atau media lain dengan memanfaatkan bit yang paling tidak signifikan atau yang tadi LSB tadi. Nah, jadi ini dari data yang tidak begitu berpengaruh pada tampilan visual. Jadi kita tuh kayak nyisipin suatu
tulisan gitu ke dalam logo atau gambar di bagian bit gambar yang nggak ngaruh banyak ke tampilan visual, yang kayak aku bilang tadi tuh watermark dalam hal ini tuh nggak kelihatan, nggak kayak watermark yang biasanya di gambar-gambar premium tapi di gratis itu. Nah ini tuh nggak kelihatan. Cara biar nggak kelihatan itu kita ngubahnya di LSB-nya gitu. Jadi kita bisa nyembunyiin informasi tambahan di dalam gambar itu tanpa mengubah secara signifikan penampilannya. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama itu ada persiapkan data yang ingin disisipkan. Jadi kita siapin dulu si logonya, terus kita siapin juga nih informasi yang mau kita masukin apa. Misalnya kalau yang tadi itu kita mau masukin nama perusahaan kita, terus siapa yang ngebuat logonya, habis itu kita mau masukin juga versinya berapa sama tanggal pembuatannya. Nah, udah kita siapin, terus kita encode nih ke dalam format biner. Encode dalam format biner ini namanya itu tuh maksudnya kita bikin informasi tadi si 4 tadi tuh kita bikin jadi 101010 gitu buat bisa dimasukin nanti ke gambarnya, karena kan gambar itu nanti sebenarnya gambar digital itu tuh terdiri dari bit-bit gitu yang 1010 gitu, jadi kita harus ubah juga teksnya ke situ. Terus pilih gambar atau logo yang akan di watermark. Yang tadi kita jadi siapin logonya, udah disiapin, kita bakal lanjut ke masukin si kodenya itu ke dalam logonya. Terus si logo ini kita ubah dan partisi ke dalam channel RGB terpisah. Jadi kayak kita pisahin logonya itu jadi bagian red-nya aja, bagian green-nya aja, bagian blue-nya aja gitu. Jadi kayak kita pisahin jadi 3 layer RGB gitu. Terus habis itu kita pilih pixel-pixel di gambar yang akan diubah. Kita pilih di bagian mana sih kita mau ngubah bitnya itu jadi sesuai dengan tulisan yang mau kita masukin gitu. Terus kita ubah nilai LSB-nya dari setiap channel RGB pixel yang telah dipilih. Jadi pas kita udah pilih di mana pixel-pixel yang mau diubah, nah kita ubah habis itu. Ubah bit-bitnya itu sesuai sama yang tadi, yang udah kita siapin tadi, si bit dari data yang kita mau masukin gitu. Tapi ubahnya di LSB-nya di ujung, di bagian bagian yang paling nggak signifikan ke gambar gitu. Terus lanjut kita gabungin semua channel RGB untuk membentuk gambar yang telah dimodifikasi. Nah, karena kita pisah jadi 3 dan semuanya itu udah kita masukin si data watermark tadi, kita gabungin lagi jadi satu supaya gambarnya balik lagi ke semula gitu. Kita gabungin, terus yang terakhir kita cek ulang logo yang udah dimodif untuk mastiin bahwa informasinya udah masuk ke logo itu, udah berhasil disisipkan dan tidak terlihat oleh kita gitu. Kita ceknya ini pakai alat steganografi. Jadi kita masukin ke alat itu, terus kita lihat nih, kita lihat hasilnya ada atau enggak sih informasinya, dan informasi itu bener atau enggak yang dimasukin ke situ. Udah deh gitu. Jadi kita akhirnya berhasil ngebuat watermark atau menyisipkan watermark di dalam logo kita tanpa kelihatan kalau kita ada watermarknya di situ. Nah, terus kita ke slide yang selanjutnya. Kesimpulannya, jadi kasus ini tuh menyoroti betapa pentingnya melindungi digital rights multimedia, terutama dalam konteks perlindungan logo perusahaan. Jadi kita pakai teknik LSB, steganografi, untuk metode watermarking sebagai langkah yang tepat untuk melindungi informasi rahasia dalam gambar atau logo perusahaan. Teknik ini bisa menjadi salah satu pendekatan terbaik untuk menjaga keamanan dan integritas desain dalam lingkungan digital yang rentan. Jadi kayak teknik itu tuh bisa benar-benar bagus gitu supaya kita bisa buktiin di pengadilan kalau itu tuh bener logo kita karena udah ada informasi-informasi yang kita masukin ke situ. Terus kita juga keberhasilan dalam perlindungan digital rights multimedia ini tergantung ke implementasi teknik-teknik seperti LSB steganografi. Namun kita juga butuh perhatian serius terhadap keamanan internal dan kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi di seluruh lapisan perusahaan. Jadi selain kita udah pakai watermark, kita juga harus mastiin lingkungan perusahaan kita aman. Caranya dengan memperkuat sistem keamanan, menguatkan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran karyawan. Perusahaan dapat lebih baik melindungi digital rights multimedia ini
dan mencegah insiden pencurian ide yang merugikan seperti ini yang terjadi di masa depan nanti. Gitu deh. Jadi selain kita watermark, kita juga harus jaga keamanannya dari sistemnya, dari orangnya, dan dari kebijakannya. Gitu. Oke, jadi sekian presentasi dari aku, sekian dari penjelasan dari aku video ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. See you next time, guys.